Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Sofiatul Saadah dari SMA Al-Izzah Kota Batu, CGP Angkatan 11. Berikut ini adalah video tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1, koneksi antar materi. Sebelum kita melanjutkan pada video berikutnya, maka perlu kita ketahui pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, namun mempunyai makna yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah pembudayaan, buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya sebatas transfer materi pembelajaran. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi pembelajaran lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Kemudian, saya hanya melihat dari aspek kognitif saja tanpa melihat aspek-aspek yang lain, seperti aspek sosial maupun aspek spiritual. Kemudian jika nilai sudah mencakup KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran tanpa terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Pada gambar berikut ini, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham, karena tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu dan menuntaskan pencapaian materi pembelajaran. Kemudian, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi pembelajaran saya dan sering merasa ngeluh karena banyaknya siswa yang tidak mencapai ketuntasan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran PHD yang menyadarkan bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya melakukan pembelajaran secara holistik atau secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran seperti aspek kognitif, aspek afektif, spiritual, psikomotorik, sosial, dan budaya. Kemudian, murid sebagai objek pembelajaran, artinya bahwa murid di sini mempunyai kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, serta berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus bisa memahami karakteristik murid, dan yang terakhir adalah berikan penempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan agar pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran PHD? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Dan yang terakhir, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Ini adalah gambar tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Artinya bahwa di sini siswa mempunyai tempat untuk berkreativitas, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, jadilah guru yang menginspirasi dan teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.